Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat Kuali Surga, jumpa lagi dengan saya Cecep. Hari ini saya pengen berbagi sedikit dalam video kali ini. Kita tahu ada 3 hal yang harus kita benahi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah harmonisasi keluarga, kedua adalah harmonisasi bisnis, yang ketiga kita harmonisasi dakwah. Ini poros kehidupan kita sebagai umat Islam. Yang pengen saya sampaikan di sini adalah poin yang pertama, insya Allah kita akan bahas di video-video yang akan datang. Yang sekarang mau kita bahas adalah bagaimana harmonisasi bisnis, atau harmonisasi bekerja, atau harmonisasi sebagai pekerja. Baik saudaraku ahli surga, ilmu ini saya dapatkan dari guru-guru saya yang sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih ya Allah, bahwa kami dipertemukan dengan orang-orang yang soleh, dan alhamdulillah dalam bisnis ini kita bisa pelan-pelan berhijrah. Baik saudaraku ahli surga, dalam bisnis itu adalah yang salah itu bukan bisnisnya, tapi yang salah itu bagaimana pengelolaannya. Nah, pengelolaan ini salah. Kenapa bisa salah? Karena pengetahuan kita atau ilmu kita terbatas. Terutama umat Islam yang memahami, istilahnya dia secara teknikalnya bagus, secara bisnisnya dia bisa, tapi ada satu yang nggak dipahami, saudaraku. Apa itu saudaraku? Tidak ada lain bahwa dia tidak mencontohkan bagaimana berbisnis seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita memahami teknikal bisnisnya, tapi fikih muamalah dalam berbisnis sesuai syariat Islam, kita tidak mengedukasi itu. Jadi kalau istilah di saya itu, kita berbisnis babad alas. Kenapa kita bisa bilang begitu? Karena kita menghalalkan segala cara. Padahal dalam bisnis itu bukan cuma untung dan rugi, tapi ada surga dan neraka, ada halal dan haram. Apakah kita sudah tahu dari transaksi bisnis atau transaksi bekerja kita halal atau haram? Bayangkan saudaraku, kalau kita bisnis ada untung dan keuntungan itu dihasilkan dari yang haram, atau Allah nggak ridhoi, termakan oleh karyawan kita, anak istri kita, apakah itu akan jadi lebih baik? Tidak. Ingat saudaraku, sesuatu yang kita kerjakan dan tidak Allah ridhoi, tidak ada akan keberkahan. Contohnya apa? Silahkan kita koreksi diri kita masing-masing. Kalau dalam berbisnis tidak ada ketenangan dalam diri kita, gelisah sekalipun Anda kaya, berarti ada yang salah yang dihasilkan dari proses transaksi bisnis Anda, transaksi muamalah Anda. Jadi tidak usah dipungkiri saudara, kalau dalam bisnis kita tidak ada ketenangan dalam diri dan keluarga kita, berarti ada yang salah yang kita berikan terhadap apa yang kita hasilkan. Berarti ada keharuman di situ, dan itu Allah nggak ini. Nah, itu tidak ada kebarokahan, tidak ada keberkahan. Ingat saudaraku, dalam bisnis itu sekarang bukan cuma banyaknya kita. Betul, emang dalam bisnis kita harus, sebagai orang Islam, harus wajib kita dalam bisnis maksimal 100%. Dalam bisnis itu harus maksimal. Kalau enggak, hasilnya nol. Tapi kalau dalam maksimal kerja keras juga, kita nggak diimbangin dengan fikih muamalahnya tadi, transaksinya itu, tunggu aja saudaraku, itu yang disebut istizrad. Kita dikasih kelebihan apapun sama Allah, tapi kita lupa diri. Dan ingat saudaraku, kita menghasilkan sesuatu yang haram padahal kita tidak sadari, dan itu akan kembali lagi ke jalan yang haram. Jadi sekarang dalam bisnisnya bukan banyaknya saudaraku, yang kita tunggu adalah keberkahan, kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya apa saudaraku? Pengusaha muslim wajib hijrah. Berhijrah itu tidak mudah saudaraku, karena dia harus memfilter
dan harus meninggalkan sesuatu yang tadinya riswah atau yang Allah nggak halalkan. Jadi jangan sampai dalam berbisnis kita ada transaksi-transaksi yang melanggar aturan-aturan syariat Islam. Ingat saudaraku, di akhir zaman ini luar biasa. Orang hanya mengejar kekayaan, hanya mengejar duniawi dengan menghalalkan segala cara. Mohon maaf saudaraku, banyak di luar sana. Kita ini sebagai umat Islam, kebutuhan kita itu tak banyak saudaraku. Sandang pangan papan. Tapi kadang-kadang Masya Allah, kebutuhan kita mungkin 1 piring nasi, mungkin 2 atau 3 piring nasi sehari. Tapi luar biasa ya saudaraku, apa yang kita timbun itu melebihi itu. Kenapa bisa begitu saudaraku? Karena kita nafsu. Ingat saudaraku, kita dipimpin oleh akal atau dipimpin oleh nafsu. Jadi mari berhijrah pengusaha muslim, siapapun Anda, dimanapun Anda, termasuk saudaraku milenial, pengusaha-pengusaha muda. Anda harus belajar bagaimana berbisnis sesuai syariat Islam. Karena itu sesungguhnya, kalau berbisnis secara Rasulullah itu sangat luar biasa saudaraku. Kami juga sama merasakan itu. Karena apa? Begitu petunjuk datang dari Allah, cepat kita tinggalkan keharuman itu dan kita ambil keberkahannya. Tidak ada pilihan saudaraku. Kuncinya satu. Apakah Anda tahu kapan Allah memanggil Anda? Memanggil saya, kita tidak akan pernah tahu. Itu otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat saudaraku, urusan dunia wajib kita selesaikan di dunia ini. Karena di akhirat nanti kita harus mempertanggungjawabkan apapun yang kita perbuat. Jadi kembali lagi saudaraku, dalam berbisnis wajib, dalam berusaha wajib maksimalkan sesuai kemampuan kita. Jadi jangan sampai berbisnis kita tidak pernah memahami fikih dan muamalahnya. Fikih muamalahnya bisa, teknikalnya jangan terlalu banyak saudaraku berbisnis. Kalau keahlian kita, contoh saya di kontraktor, kita fokus itu aja saudaraku. Atau Anda di trading, itu saja. Karena disitulah ada keberkahan. Bukan banyaknya bisnis, bukan banyaknya uang. Ingat saudaraku, hidayah itu sangat mahal. Banyak di luar sana yang masih mencari di mana arti tujuan hidup. Ingat saudaraku, dari mana kita asal, untuk apa kita hidup, dan akan kemana setelah kehidupan. Kalau 3 ini Anda sudah tahu jawabannya, insya Allah Anda sudah ada di jalan yang benar. Anda dan saya, insya Allah kalau itu kita praktekkan. Yang paling sulit saudaraku, begitu berhijrah, mudah dikatakan, tapi Anda harus siap. Kenapa? Dalam berhijrah Anda akan dimiskinkan. Kenapa? Harus meninggalkan semua yang kita dapat dari cara keharuman. Allah akan cuci kita. Dan ujian itu tidak akan pernah berhenti. Jadi kita sebagai umat Islam begitu berhijrah harus siap dengan semua ujian dan semua cobaan yang Allah berikan. Jadi saudaraku, tidak ada pilihan. Mumpung ada waktu yang Allah berikan sama kita, mari kita berhijrah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu saudaraku, insya Allah kita akan nyambung di poin tadi, harmonisasi keluarga. Tadi saya bahas hari ini harmonisasi bisnis, dan terakhir harmonisasi dakwah. Oke saudaraku, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari pribadi saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang bermanfaat. Masukan dan sarannya saya tunggu dari saudaraku. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.